materi hadis riwayat Abu Daud dari Rabi' bin Sabrah tentang perintah memerintahkan anak untuk menegakkan sholat. Imam Abu Dawud dilahirkan tahun 202 Hijriah di daerah Sijistan, suatu kota di Basra, Irak. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Sidat bin Amar Al-Azdi As-Sijistani. Imam Abu Dawud belajar hadis dari para ulama di beberapa negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Sagar, Khorasan, dan negeri-negeri lainnya. Dari hadis yang didapat dari guru-gurunya itu kemudian disaring, kemudian ditulis pada kitab Sunan yang disebut Sunan Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud dari Rabi' bin Sabrah tentang perintah untuk memerintahkan anak dalam menegakkan salat. Haddatsana Muhammad bin Isa yakni Ibnu Tabai. Haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrata an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murul sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Rawahu Abu Dawud. Haddatsana Muhammad bin Isa yakni Ibnu Tabai. Haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrata an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murul sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Rawahu Abu Dawud. Haddatsana Muhammad bin Isa yakni Ibnu Tabai. Haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrata an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murul sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Rawahu Abu Dawud. Terjemahan hadis yang pertama, hadis riwayat Abu Daud dari Rabi' bin Sabrah tentang perintah untuk memerintahkan anak dalam menegakkan salat. Haddatsana Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa yakni Ibnu Tabai, yaitu Ibnu At-Taba, atau lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Ali bin Abi Thalib At-Taba.
Haddatsana Ibrahim bin Sa'din, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad an Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrada, dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabra, an abihi an jaddihi qala, dari ayahnya, dari kakeknya dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru sabiyya bis salati, perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan salat. Idza balagha sab'a sinina, apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Wa idza balagha asra sinina, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, badribuhu alaiha, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakan salat. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Haddatsana Muhammad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa, yakni Ibnu Tabai, yaitu Ibnu At-Taba, atau lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Ali bin Abi Thalib At-Taba. Haddatsana Ibrahim bin Sa'din, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad an Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrada, dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabra, an abihi an jaddihi qala, dari ayahnya, dari kakeknya dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru sabiyya bis salati, perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan salat. Idza balagha sab'a sinina, apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Wa idza balagha asra sinina, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, badribuhu alaiha, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakan salat. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Haddatsana Muhammad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa, yakni Ibnu Tabai, yaitu Ibnu At-Taba, atau lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Ali bin Abi Thalib At-Taba. Haddatsana Ibrahim bin Sa'din, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad an Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrada, dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabra, an abihi an jaddihi qala, dari ayahnya, dari kakeknya dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru sabiyya bis salati, perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan salat. Idza balagha sab'a sinina, apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Wa idza balagha asra sinina, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, badribuhu alaiha, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakan salat.
Rawahu Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasan hadis pertama, materi hadis riwayat Abu Daud dari Rabi' bin Sabrah tentang perintah untuk memerintahkan anak dalam menegakkan sholat. Sholat merupakan tiang utama tegaknya agama. Karenanya sholat harus selalu ditegakkan supaya agama menjadi kokoh dan kuat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan hal tersebut, sehingga beliau memerintahkan kepada umatnya agar mengajari anak-anaknya untuk menjalankan sholat paling tidak pada umur 7 tahun. Dan karena anak yang berumur di bawah 7 tahun pun boleh diajarkan untuk melaksanakan sholat. Jika anak-anak tidak mau menjalankan sholat, padahal mereka sudah berumur 10 tahun, Nabi memerintahkan umatnya untuk memukul mereka. Tentu saja kata memukul memiliki banyak makna. Yang jelas bukan memukul seperti orang dewasa memukul orang dewasa. Memukul berarti memberikan peringatan, disiplin, didikan dengan cara yang tidak melukai. Dan ini bukanlah adegan kekerasan terhadap anak. Ini merupakan pelajaran agar anak-anak menyadari betapa pentingnya sholat sebagai suatu amalan yang paling utama untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, yaitu dimasukkannya seorang hamba di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menegakkan sholat. 1. Sholat adalah perkara yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Amal ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya yang lain. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. 2. Sholat merupakan cahaya dan penyelamat di hari kiamat. Barang siapa yang menjaga sholat, maka ia menjadi cahaya dan penyelamat baginya di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat, maka tidak ada baginya cahaya dan penyelamat baginya di hari kiamat. 3. Salat sebagai kunci memasuki surga. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci surga adalah salat, dan kunci salat
adalah wudu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tentang resiko yang akan ditanggung oleh orang-orang yang meninggalkan sholat, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang meninggalkan sholat, yaitu 1. Ditolaknya seluruh amal bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam suatu hadis, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Jibril berkata, "Hai Muhammad, Allah tidak menerima dari orang yang meninggalkan sholat, puasanya, dan juga sedekahnya, dan tidak juga hajinya, dan tidak juga amal perbuatannya, dan tidak juga menerima zakatnya." 2. Dilaknat setiap hari. Dan orang yang meninggalkan sholat dilaknat di dalam kitab Taurat dan kitab Injil dan kitab Zabur serta kitab Al-Quran. Orang yang meninggalkan sholat turun atasnya setiap hari semalam 1000 laknat dan 1000 murka, dan bahwa para malaikat melaknati orang yang meninggalkan sholat dari langit tingkat 7. 3. Tidak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis diterangkan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak ada baginya dalam pertolonganmu, dan juga tidak pula dapat syafaatmu, dan tidak pula orang yang meninggalkan sholat itu dari golongan umatmu. Ya Muhammad, orang yang meninggalkan sholat tidak usah dijenguk ketika dia sakit, dan tidak usah mengiringi jenazahnya sampai ke kubur, dan tidak usah disalami orang yang meninggalkan sholat, dan tidak usah diajak makan bersama, dan jangan ditemani, dan jangan duduk bersamanya, dan tidak ada agama baginya, dan tidak ada amanah baginya, dan tidak ada bagian rahmat Allah baginya. Dan orang yang meninggalkan sholat itu bersama orang munafik di dalam bagian neraka yang paling bawah. 4. Mendapat azab yang berlipat ganda. Orang yang meninggalkan sholat dilipat gandakan baginya azab 2 kali lipat, dan dia bakal datang di hari kiamat dalam keadaan dibelenggu tangannya ke pundaknya, dan malaikat memukulnya, dan dibuka neraka jahanam bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian dia dimasukkan ke dalam pintu jahanam seperti anak panah diluncurkan padanya, kemudian jatuh menancap pada kepalanya, dan tinggal di samping Korun dan Haman di dalam neraka yang paling dalam. 5. Dilaknat makanan, baju, dan rumah
rumahnya. Orang yang meninggalkan sholat, jika diangkat sesuap nasi ke mulutnya, maka sesuap nasi itu berkata padanya, semoga Allah melaknati kamu, hai musuh Allah. Kamu makan rezeki dari Allah, tapi tidak menunaikan sholat fardunya. Orang yang meninggalkan sholat, maka baju yang dikenakannya tidak akan membela tubuhnya. Dan si baju itu berucap, andai Allah tidak menaklukkanku padamu, pasti aku lari dari kamu. Atau tidak mau dipakai sama orang yang tidak suka sholat. Orang yang meninggalkan sholat, apabila keluar dari rumah, maka rumahnya berkata, semoga Allah tidak menemanimu dalam perjalananmu, dan semoga Allah tidak menggantikanmu menjaga keluargamu, dan semoga Allah tidak mengembalikan kamu kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Bahkan orang yang meninggalkan sholat dilaknati dalam hidupnya dan setelah matinya. Orang yang meninggalkan sholat, dia mati sebagaimana matinya dalam keadaan Yahudi, dan dibangkitkan di akhirat sebagaimana dibangkitkan dalam keadaan Nasrani.